Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Syarif Fitra Raya Ginansi, Magister Pendidikan, dan teman-teman yang saya banggakan. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi landasan sosial budaya. Yang beranggotakan yang pertama ada Arvid Istian Saputra, yang kedua ada Asep Firmansyah, yang ketiga ada Rina Rosmiati, keempat ada Jihad, dan yang kelima ada saya sendiri, Melaina Fatunisa, yang keenam ada Sabila Hoirunisa, dan yang terakhir ada Siti Masyito. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Kang Jihad. Pada Kang Jihad, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan materi kali ini. Yang pertama ada pengertian sosial budaya. Robert dan Ceklukhon dalam makalahnya Culture, A Critical Review of Concept and Definition tahun 1952 telah menganalisis dan mengklarifikasikan 179 definisi mengenai kebudayaan dan menyatakan kebudayaan adalah suatu pola baik secara eksplisit maupun implisit dari atau bagi perilaku yang diperoleh dan transmisikan melalui simbol konstitusi yang berbeda yang terdapat di dalam kelompok masyarakat yang meliputi bagian-bagiannya dan yang diciptakannya, dan esensi budaya asli yang terdapat pada masyarakat tradisional, ide, dan terutama berhubungan dengan nilai. Edward B. Taylor 1871, budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Untuk pengertian sosial dari beberapa ahli, yang pertama Lewis, sosial adalah sesuatu yang dicapai, dihasilkan, dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dan pemerintahnya. Yang kedua, Kate Jacobs, sosial adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah situs komunitas. Yang ketiga, Ruth Eilert, sosial adalah sesuatu yang dipahami sebagai sebuah perbedaan, namun tetap inheren dan terintegrasi. Yang selanjutnya, Paul Ernest, sosial lebih dari sekedar jumlah manusia secara individu karena mereka terlibat dalam berbagai kegiatan bersama. Untuk landasan sosial budaya ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Sejak lahirnya, ia sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntunan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Baik, terima kasih Kang Jihad. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Kang Arvid. Padanya saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya adalah bimbingan konseling antara budaya. Nah, menurut saya dan kawan-kawan, konseling yang diharapkan akan berhasil dalam menyelenggarakan konseling antar budaya adalah mereka yang telah mengembangkan 3 dimensi kemampuan, yaitu dimensi keyakinan, sikap, dan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan klien antar budaya yang akan dilayani. Kemudian beberapa hipotesis yang dikemukakan Pedersen
tentang berbagai aspek konseling budaya, antara lain yang pertama ada makin besar kesamaan harapan tentang tujuan konseling antar budaya pada diri konselor dan klien, maka konseling akan berhasil. Kemudian semakin besar kesamaan permohonan tentang ketergantungan, komunikasi terbuka, maka makin efektif konseling tersebut. Dan selanjutnya, semakin sederhana harapan yang diinginkan oleh klien, maka makin berhasil konseling tersebut. Slide selanjutnya, teh. Selanjutnya, makin bersifat personal, penuh suasana emosional, suasana konseling antar budaya, makin memudahkan konselor memahami klien. Kemudian, keefektifan konseling antar budaya tergantung pada kesensitifan konselor terhadap proses komunikasi. Terus, makin klien kurang memahami proses konseling, makin perlu konselor atau program konseling antar budaya memberikan pengarahan tentang proses keterampilan berkomunikasi, pengambilan keputusan, dan transfer. Kemudian, model konseling yang khusus dirancang untuk pola budaya tertentu yang efektif digunakan terhadap klien-klien yang berasal dari budaya tersebut daripada budaya lainnya. Yang terakhir, konseling antar budaya akan efektif apabila konselor memperlihatkan perhatian kepada kliennya sebagai seorang individu yang spesial. Terus selanjutnya, nah, faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan akan bimbingan. Kebutuhan akan bimbingan timbul karena adanya masalah-masalah yang dihadapi oleh individu yang terlibat dalam kehidupan masyarakat. Semakin rumit struktur masyarakat dan keadaannya, semakin banyak dan rumit pula lah masalah yang dihadapi oleh individu yang terdapat dalam masyarakat itu. Jadi kebutuhan akan bimbingan itu timbul karena terdapat faktor yang menambah rumitnya keadaan masyarakat di mana individu itu hidup. Nah, faktor-faktor tersebut akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Arpit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Sabila. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Faktor-faktor itu diantaranya adalah sebagai berikut: perubahan konstelasi keluarga, menurunnya perhatian, bimbingan, dan kasih sayang orang tua diduga menjadi penyebab utama merosotnya prestasi pendidikan anak usia sekolah dan meningkatnya kasus kenakalan remaja. Yang masih akhir mengemukakan beberapa fungsi keluarga, yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Keluarga yang fungsional atau normal ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: saling memperhatikan dan mencintai, bersikap terbuka dan jujur, orang tua mau mendengarkan anak, menerima perasaan, dan mengakui pengalamannya, ada sharing, masalah di antara keluarga, mampu berjuang mengatasi masalah kehidupannya, saling menyesuaikan diri dan mengakomodasi, orang tua mengayomi dan melindungi anak, komunikasi antar keluarga berlangsung dengan baik, keluarga memenuhi kebutuhan psikososial anak dan mewarisi nilai-nilai budaya, mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Selanjutnya, Teh. Sementara keluarga yang disfungsional atau tidak normal ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: adanya pengekangan, dorongan, dan penindasan perasaan, mengalami kematian emosional, dingin dalam pergaulan, kurang adanya kehangatan dan persahabatan, penuh kemuraman dan kesedihan, kurang bisa beradaptasi dengan keadaan yang berfungsi, tidak berfungsi struktur perkembangan pendidikan tampak dalam 3 arah, ialah
arah meninggi, meluas, dan mendalam. Slide selanjutnya. Dunia kerja. Dewasa ini, masalah karir telah menjadi komponen layanan bimbingan yang lebih penting dibandingkan pada masa sebelumnya. Fenomena ini disebabkan oleh adanya perubahan dalam dunia kerja, terutama tahun 1970-an. Berbagai perubahan itu diantaranya sebagai berikut. Semakin berkurangnya kebutuhan terhadap para pekerja tidak memiliki keterampilan, meningkatnya kebutuhan terhadap para pekerja yang profesional dan memiliki keterampilan teknik. Berkembangnya berbagai jenis pekerjaan sebagai dampak dari penerapan teknologi maju, perkembangan perindustrian di berbagai daerah, berbagai jenis pekerjaan baru memerlukan cara pelayanan yang baru, dan terakhir, semakin bertambahnya jumlah para pekerja yang masih berusia muda dalam dunia kerja. Baik, terima kasih Teh Selanjutnya Sabila. saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Siti Masito. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan, yaitu perkembangan kota metropolitan. Menurut Saifullah Syamsu Yusuf 2008-125, mengemukakan dampak sosial yang buruk dari pertumbuhan kota di abad 21, terutama di kota-kota perkembangan, yaitu satu, umumnya migrasi orang desa ke kota di negara berkembang lebih banyak dimotivasi dengan niat untuk mengadu nasib ketimbang untuk memenuhi permintaan kebutuhan pekerjaan. Yang kedua, yaitu masalah pengangguran dan kemiskinan dengan segala akibat sosial yang ditimbulkan yang diproyeksikan akan semakin menjadi masalah serius bagi sejumlah kota besar di negara berkembang. Yang ketiga, banyak tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang tidak memenuhi kebutuhan lapangan kerja di kota. 4. Masalah pemukiman yang ditandai dengan menjamurnya pendirian rumah gubuk yang ilegal atau tidak memiliki sama sekali tempat berlindung. Yang kelima, terbatasnya kemampuan penyediaan fasilitas air bersih dibandingkan jumlah permintaan kebutuhan. Yang keenam, Bank Dunia memperkirakan pada tahun 2000 setiap tahun akan meninggal akibat lingkungan yang semakin buruk. Selanjutnya, Teh. Nah, selanjutnya perkembangan komunikasi. Dampak media massa, terutama televisi, terhadap kehidupan manusia sangat besar. Pengaruhnya seperti virus influenza yang mudah menyebar ke tubuh manusia. Nah, televisi telah menjadi pusat hiburan keluarga, anak-anak, dan para remaja. Rata-rata menghabiskan waktu setiap harinya sekitar 6 jam untuk menonton televisi. Di samping itu, program-program yang ditayangkan tidak sedikit yang merusak nilai-nilai pendidikan, karena banyak adegan kekerasan, mistik, dan amoral. Selanjutnya yang seksisme atau rasisme. Seksisme merupakan paham yang mengunggulkan salah satu jenis kelamin dari jenis kelamin yang lainnya. Sementara rasisme merupakan paham yang mengunggulkan rasa yang satu dari ras yang lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Siti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Asep Firmansyah. Padanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kesehatan mental. Masalah kesehatan mental di Amerika Serikat ternyata semakin marak, tidak dapat dihentikan. Data tentang maraknya masalah kesehatan mental ini dilaporkan oleh Komen yang melakukan survei pada tahun 1974. Laporan itu menunjukkan bahwa 10 juta orang Amerika mengalami gangguan jiwa neurotik. 2 juta orang mengalami sakit jiwa psikosis, 200.000 atau lebih mencoba melakukan bunuh diri. 4 juta orang atau lebih mengalami kepribadian antisosial. 1,5 juta remaja atau orang dewasa melakukan kejahatan yang serius. 500.000 orang berurusan dengan lembaga-lembaga pengadilan. 9 juta orang kecanduan minuman keras,
atau alkohol, 1 juta orang atau lebih menyalahgunakan obat-obat terlarang, dan 5,5 juta anak-anak dan orang dewasa mengalami gangguan emosional. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat menimbulkan 2 masalah penting, yakni menyebabkan kerumitan struktur dan keadaan masyarakat. Ialah penggantian sebagai besar tenaga kerja dengan alat-alat mekanis elektronik. Bertambahnya jenis-jenis pekerjaan dan jabatan baru yang menghendaki keahlian khusus dan memerlukan pendidikan khusus pula lagi orang-orang yang hendak menjabatnya. Next. Kondisi moral dan keagamaan. Kebebasan untuk menganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu menyebabkan seorang individu berpikir dan menilai setiap agama yang dianutnya. Pada kaum muda, penilaian terhadap keyakinan agama itu sering didasarkan atas kesenangan pribadi yang nyatanya yang akan membawa kepada perasaan tertekan oleh norma-norma agama ataupun nilai moral yang dianut oleh orang tuanya atau masyarakat terdekat. Kondisi sosial dan ekonomi. Perbedaan yang besar dalam faktor ekonomi diantaranya ada anggota kelompok campuran, menimbulkan masalah yang berat. Masalah ini terutama sangat dirasakan oleh individu yang berasal dari golongan ekonomi lemah, tidak mampu, atau golongan rendahan. Di kalangan mereka, terutama anak-anak yang berasal dari sosial ekonomi lemah, tidak mustahil timbul kecemburuan sosial, perasaan rendah diri, atau perasaan tidak nyaman untuk bergaul dengan anak-anak dari kelompok orang-orang kaya. Untuk menanggulangi masalah ini dengan sendirinya, memerlukan adanya bimbingan baik terhadap mereka yang datang dari golongan yang kurang mampu, ataupun mereka dari golongan sebaliknya. Next. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi di dalam landasan sosial budaya. Frederickson dalam Prayitno tahun 2003 mengemukakan 5 macam sumber hambatan yang mungkin timbul dalam komunikasi sosial dan penyusunan diri antar budaya, yaitu yang pertama, perbedaan bahasa. Dalam perbedaan bahasa ini dapat menimbulkan permasalahan yang terjadi dalam bimbingan konseling, yaitu bahasa asing yang dipakai oleh konselor atau pembimbing dalam proses konseling dengan latar budaya yang berbeda akan menyebabkan komunikasi dapat berhenti sama sekali. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Nah, dalam menggunakan bahasa nonverbal pun seringkali memiliki makna yang berbeda-beda dan bahkan mungkin tolak belakang. Ketiganya adalah stereotip. Stereotip ini cenderung menyamaratakan sifat-sifat individu atau golongan tertentu berdasarkan prasangka subjektif yang biasanya tidak tepat. Yang keempatnya ada kecenderungan menilai. Nah, sini penilaian terhadap orang lain memang sering dilakukan oleh individu-individu yang berkomunikasi. Kecenderungan menilai ini baik yang menghasilkan penilaian positif maupun negatif. Yang kelima, kecemasan. Sumber hambatan kecemasan ini bersumber hambatan komunikasi dari penyesuaian yang lain. Ialah kecemasan yang ada pada pihak-pihak yang berinteraksi dalam suasana antar budaya. Mungkin segitu. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Kenapa Teh? Ini barusan dari Kang Leng, jadi tadi itu sampai penjelasannya Teh siapa gitu ya, ke rekodnya itu sekarang hostnya udah ada di Teh Anissa. Jadi beberapa menit barusan kayaknya nggak ke rekod gitu. Kayaknya itu teh keberatan teh, cuman bentar ya ini, bentar. Zoom aku teh nggak tahu kenapa kayak gini terus, bentar. Nah, jadi kayaknya kalau sama aku nggak bisa ngerekord. Ada yang pakai laptop lagi nggak? Ada yang pakai laptop terus bisa ngerekord?
Aku pakai laptop teh, tapi belum nyoba di record. Bentar coba dulu. Mau dicoba dulu teh? Ya, bentar ya dicoba dulu. Aku pindahin hostnya ya. Oh, berarti lanjut aja ya sama Kak. Oke, ya. Makasih, Kak. Nah, kita lanjut lagi ya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Teh Rina. Pada Teh Rina, saya persilahkan. Teh Rina ada? Baik ya, mungkin Teh Rinanya belum masuk. Saya lanjutkan. Solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam landasan sosial budaya yang tadi telah dibacakan oleh Asep ya. Solusi utama dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam landasan sosial budaya yaitu dengan adanya konseling profesional yang bersifat antar budaya atau bahkan multibudaya yang merupakan kebutuhan yang amat mendesak bagi terselenggaranya pelayanan yang etis, dan hal ini merupakan bagian yang integral dari tugas profesional bimbingan dan konseling. Selain itu, meskipun agaknya tidak mungkin mengharapkan sebagian besar konselor memiliki keakraban dan keterampilan yang tinggi terhadap spektrum sosial budaya yang luas dan berbeda-beda, adalah tetap dimungkinkan. Dan bahkan menjadi kewajiban kita untuk menekankan kepada seluruh konselor penting dan perlunya sikap menghargai dan menjadi pertimbangan utama segenap aspek lingkungan sosial budaya yang unik yang berpengaruh terhadap tingkah laku klien. Kemudian ada fungsi sosial budaya terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, ada mewujudkan masyarakat yang cerdas, yaitu masyarakat yang Pancasilais, yang memiliki cita-cita dan harapan dapat demokratis dan beradab, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan bertanggung jawab, berakhlak mulia, tertib, dan sadar hukum, kooperatif dan kompetitif, serta memiliki kesadaran dan solidaritas antar generasi dan antar bangsa. Kemudian yang kedua ada transmisi budaya. Sekolah berfungsi sebagai reproduksi budaya, menempatkan sekolah sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Fungsi semacam ini merupakan fungsi pada perguruan tinggi. Pada sekolah-sekolah yang lebih rendah, fungsi ini tidak setinggi pada tingkat pendidikan tinggi. Yang ketiga ada pengendalian sosial. Pengendalian sosial berfungsi memberantas atau memperbaiki suatu perilaku menyimpang dan menyimpang terjadinya perilaku menyimpang. Pengendalian sosial kesejahteraan masyarakat seperti lembaga pemasyarakatan dan lembaga pendidikan. Yang keempat, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bisa dilanjut sama saya? Kenapa tuh? Barusan saya keluar teh. Oh boleh kan? Iya boleh. Ya, selanjutnya yaitu meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai budaya hati-hati dan perasaan taat terhadap ajaran-ajaran agama yang dipeluknya. Dan yang terakhir dan yang terakhir adalah kedudukan pendidikan dalam masyarakat, yaitu masyarakat dapat dianalogikan sebagai selembar kain batik. Dalam hal ini, motif-motif atau pola-pola gambarnya adalah lembaga pendidikan dan kain latarnya adalah masyarakat. Antara lembaga dengan masyarakat terjadi hubungan timbal balik, simbiosis mutualisme. Pendidikan atau sekolah memberi manfaat untuk meningkatkan peranan mereka sebagai warga masyarakat. Kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih Terina.
Mungkin materi sudah cukup kami sampaikan. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Mangga boleh, silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, mungkin jika tidak ada yang bertanya, saya cukupkan pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya, nanti boleh di Google Classroom aja ya. Kemudian saya akan bacakan kesimpulannya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Hambatan yang terjadi dalam landasan sosial budaya diantaranya ada perbedaan bahasa, komunikasi nonverbal, stereotip, cenderungan menilai, dan kecemasan. Kemudian ada fungsi landasan sosial budaya dalam pendidikan, diantaranya mewujudkan masyarakat yang cerdas, transmisi budaya, pengendalian sosial, dan meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ada yang pakai laptop, mau minta tolong buat screenshot kehadiran? Boleh teh, sama Rika aja. Boleh teh. Slide 1. Anis nunggu dulu sebentar ya, di grup katanya Kang siapa? Kang Taufik. Ya, Mama teh. Kang Taufiknya udah ada di Zoom kayaknya teh, saya cek di peta. Siap teh. Kalau Teh Cucu udah ada belum ya? Tadi. Udah ada teh. Ada siap. Teh. Oke, slide 1. 3, 2, 1. Oke, tahan dulu. Ternyata Rika masih error teh. Ini jadi gak bisa buka aplikasi lain. Yang lain ada gak coba? Kalau yang lain
Maaf. Sama saya aja ya. Oh ya, makasih ya Teh. Satu, dua, tiga. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Udah, Teh. Terima kasih ya Teh. Kalau misalnya presentasinya udah dan sudah direkam dan sudah ditutup, mungkin diakhiri aja perkuliahan hari ini ya. Untuk mata kuliah Bu Syari. Siap, Teh. AM topik teh ieu tah sare wae.